Halo guys, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana sih sebetulnya kita merancang rumah yang sederhana di lahan yang tidak besar ya. Bisa dibilang nih lahannya kecil sekali ya. Lahannya itu kalau kita ukur di sini 6 dikali 10 meter. Nah, di lahan ini, di lahan 6 kali 10 meter, kita akan membuat desain rumah tinggal yang sederhana satu lantai, yang mana lahan-lahan kafling ini sebetulnya sudah sering kita lihat di perumahan-perumahan ya. Jadi kalau kita tahu di perumahan-perumahan yang menjual rumah sederhana ya, dengan luas rumah itu di tipe 36, tipe 45, biasanya lahannya ini ukurannya 6 kali 10. Ada juga yang lahannya itu ukurannya 7 kali 10, 8 kali 10 dan seterusnya ya. Nah, itu biasanya tergantung dari kelas perumahan yang dijual. Nah, kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana desain rumah di atas lahan 6 kali 10 ya. Itu desain rumah yang sederhana, dan juga rumahnya ini kalau boleh saya bilang ya rumahnya dengan desain yang tidak biasa ya. Nanti kita coba lihat ya. Baik, di dalam rumah yang sederhana di lahan 6 kali 10 biasanya itu kita tidak jauh dari kebutuhan ruang yang sederhana ya. Misalkan kamar tidur ya. Kamar tidur itu jumlahnya ada 2, misalnya seperti itu, dengan ukuran 3 kali 3 meter. Nah, di sini saya sudah siapkan kira-kira desainnya seperti apa sih. Ini saya double klik di sini. Terus kemudian di sini saya sudah buka layernya. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsepnya terlebih dahulu ya. Jadi dalam merancang rumah di lahan yang cukup sempit ya, ukuran 60 meter persegi, itu kita tempatkan terlebih dahulu kebutuhan yang paling mendasar. Kebutuhan yang mendasar dari rumah tinggal apa sih sebetulnya? Kebutuhan yang mendasar itu adalah kamar tidur. Nah, kita coba buka kamar tidurnya. Nah, ini adalah desain layout dari kamar tidurnya. Jadi dalam desain rumah 6 kali 10, strategi yang saya gunakan adalah membagi lahan ini menjadi 2. Nah, jadi lahannya ini kan ukurannya, lebarnya adalah 6 meter. Kemudian kita bagi 2 ya. Di sini ukuran kamar tidurnya, teman-teman bisa lihat ke sisi kanan bawah, itu adalah 300 cm atau 3 meter. Nah, jadi ini adalah ukuran kamar yang standar 3 kali 3. Nah, posisi kamar ini letaknya kira-kira seperti ini. Di belakang 1, kemudian di depan 1. Nah, walaupun lahan ini sangat sempit ya, ukurannya hanya 6 kali 10 atau 60 meter persegi, usahakan teman-teman jangan mendesain bangunannya itu mepet sekali dengan batas lahannya. Kira-kira kita mundurkanlah secukupnya, ini mundurnya sekitar 2 meter. Supaya apa? Supaya nanti rumah yang terdesain ini masih memiliki area resapan hijau. Nah, area resapan hijau itu juga sangat penting ya. Salah satunya agar rumah kita lebih terlihat asri ya, lebih terlihat asri, dan juga untuk menyerap air hujan yang jatuh ke dalam lahan rumah kita, supaya bisa menjaga kualitas air tanah di dalam rumah kita itu dengan baik, seperti itu ya. Setelah kamar, kira-kira apa sih kebutuhan yang paling mendasar lagi? Yaitu kamar mandi ya. Kita nyalakan kamar mandinya. Di sini ada kamar mandi, kita klik. Nah, di sini kamar mandinya adalah ukuran dengan jarak antara kamar yang supaya jaraknya tidak terlalu sempit. Ini adalah ukurannya di 2 meter. Jadi di panjangnya 2 meter, lebar ke belakangnya adalah 1,5 meter. Nah, ini kamar mandi yang cukup
sederhana dan juga cukup efektif dan efisien ya dalam mewadahi aktivitas rumah tinggal ini, seperti itu. Kemudian selanjutnya, setelah kita berhasil menempatkan kamar tidur dan kamar mandi, kita tempatkan ruang tamu atau ruang keluarga. Nah, ruang tamu, ruang keluarga ini bisa digabung ya. Karena lahannya itu tidak terlalu besar, bisa dibilang sangat kecil. Jadi kita harus membuat ruang itu efektif dan seefisien mungkin, seperti itu ya. Kita gabungkan saja antara ruang tamu dan ruang keluarga, kita nyalakan. Nah, ini adalah posisi nantinya dari ruang tamu dan juga berfungsi sebagai ruang keluarga. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan di area depan ya. Area depan itu ada teras sebagai akses masuk ya. Nah, akses masuk ini dari teras, ini teman-teman bisa mengarahkan langsung masuk ke sana ya. Pintu utamanya ada di depan, atau pintu masuknya bisa lewat samping. Nah, pintu masuk ini sebetulnya bebas aja ya, teman-teman preferensinya lebih ke mana, mau dari teras langsung masuk ke dalam, pintunya menghadap keluar ataukah menghadap samping. Nah, kalau pandangan saya, pintu depan ini akan saya taruh di sebelah samping supaya privasinya akan jauh lebih terjaga daripada kalau pintunya langsung menghadap ke arah depan, seperti itu ya. Nah, jadi di pintu masuknya itu kita arahkan ke samping saja. Nah, sehingga nanti yang area dinding ini bisa kita jadikan dekorasi sesuatu ya. Kita jadikan mungkin ada roster atau bisa juga jendela dan seterusnya. Itu preferensi dari teman-teman sekalian. Selanjutnya ini di depan teras ada carport. Nah, ada carport di sini. Carport ini ya standar ya, biasanya kalau kita mendesain rumah, kita merancang rumah atau kita ingin membangun rumah, pasti ada kebutuhan carport lah, minimal carport untuk mobil-mobil kecil ya, atau kalau tidak punya mobil ya bisa untuk motor, seperti itu, minimal seperti itu ya. Nah, lalu yang terakhir ini untuk rumah sederhana yang di tahap awal pembangunan ini, karena biasanya kita dalam merancang rumah di lahan yang sempit gitu, kita bikin dulu rumah ini sebagai rumah induk ya, atau pembangunan yang tahap awal. Itu adalah dapur. Nah, dapur ini kita letakkan di teras di belakang. Nah, ini sebenarnya desain yang standar dari banyak sekali perumahan yang menawarkan dapur itu di luar. Karena pertama dari sisi aspek pencahayaan dan penghawaan udara ini cukup baik ya, karena dia langsung berhadapan langsung dengan udara luar. Lalu yang kedua, sebetulnya merancang dapur di teras seperti ini itu akan lebih hemat budget daripada kalau dapurnya dimasukkan ke dalam. Karena apa? Karena kalau dapur di dalam, kita harus melakukan maintenance dengan baik ya. Karena kalau dapur di dalam itu pastinya rawan sekali untuk yang namanya jamur ya. Kemudian dindingnya itu akan mudah rusak kalau tidak kita lapisi dengan keramik dengan kualitas yang baik. Nah, itu maintenance-nya akan lebih sulit daripada kalau kita menempatkan dapur di luar. Nah, maka dari itu kebanyakan desain-desain perumahan itu meletakkan dapurnya di luar, karena untuk menghemat budget dan juga dari kaitan terhadap maintenance ya, terhadap penggunaan dapur itu sendiri. Baik. Nah, di sini kita masih punya taman ya. Kita masih punya taman untuk nantinya pencahayaan dari kamar tidur yang belakang. Nah, jadi kamar tidur ini akan tetap mendapatkan jendela walaupun kamarnya berada di belakang ya. Dia akan tetap mendapatkan jendela supaya nanti angin, udara dan juga cahaya matahari itu akan dengan mudah masuk ke dalam kamar ini. Jadi walaupun rumah ini berada di lahan yang kecil, di lahan dengan luas 60 meter persegi,
rumah ini akan tetap memiliki layout yang efisien, yang efektif, namun juga tetap sehat ya. Kalau kita cek di sini, kamar yang di depan itu mendapatkan cahaya dari taman depan, kemudian kamar yang di belakang mendapatkan cahaya dari yang di belakang. Nah, lalu kemudian di area ruang keluarga, ruang tamu, ini juga depan bisa kita kasih ventilasi, bisa kita kasih jendela, sehingga akan masuk ke dalam rumah dengan baik. Terus di sini juga bisa kita kasih jendela, di area belakang juga bisa kita kasih pintu dan jendela. Jadi ketika siang hari, pintu belakang kita bisa buka, nanti angin akan mengalir dari depan ke arah belakang seperti itu dan ke seluruh ruangan yang ada di dalam rumah seperti itu ya. Nah, baik, kita sudah merancang konsep ruang yang ada di lahan 6x10 meter ini. Lalu hasil akhirnya seperti apa? Nah, hasil akhirnya kita akan lihat. Saya akan nyalakan layer 3D rumah ini dan saya matikan dulu 3D konsepnya. Oke. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini, teman-teman sekalian ya. Jadi ini adalah rumah di atas lahan 6x10 meter dengan jumlah kamar tidurnya ada 2, terus kemudian ada 1 kamar ruang keluarga dan ruang tamu, terus ada 1 kamar mandi di tengah situ ya, dan di belakang sini kita posisikan sebagai dapur. Nah, ini akan saya buka bagaimana 3D bangunan yang ada di dalam seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi di depan sini saya bilang ada ventilasi ya. Nah, di sini bisa ditempatkan roster yang cukup banyak kita taruh. Dia bisa menjadi suatu elemen aksen dari estetika dari rumah ini. Nah, ini yang di depan, di sini ada kamar tidur. Terus kemudian di belakang ada kamar tidur, di depan ada jendela yang mengarah ke taman, terus kemudian yang di belakang ada juga jendela yang mengarah ke taman belakang. Nah, di posisi sini nanti akan ditempatkan mungkin meja dapur ya. Meja dapur bisa kita taruh di sini. Ada 1 untuk bak cucian dan 1 posisi untuk kompor, seperti itu. Lalu di dalam sini bisa kita letakkan sofa dan juga meja TV misalnya ya, atau ingin konsep ruangan yang lebih lega, kita bisa buat ruangan ini lesehan. TV-nya bisa kita taruh di arah sini ya, atau misalnya di sini ada sofa kecil, di sini ada sofa besar, itu silahkan juga. Atau karena ini adalah pintu masuk, nah teman-teman bisa menempatkan rak sepatu di area sini ya. Ada rak sepatu bisa, jadi pada saat masuk itu nanti sepatu ditaruh di situ. Nah, di sini barulah ruang santainya, ruang keluarga. Kita bisa kasih sofa kecil ataupun konsep ruangannya lesehan seperti itu. Di sini kamar tidur, dan di sini kamar mandi. Secara luas bangunan, rumah ini luasnya adalah 36 meter persegi. Jadi rumah ini setara dengan rumah-rumah di perumahan dengan tipe 36. Nah, tapi di sini yang ditawarkan adalah desainnya yang berbeda ya. Apabila desain-desain perumahan yang lainnya itu menggunakan atap yang standar ya, biasanya dia miring ke depan dan juga miring ke belakang. Ini desain yang ditawarkan, yang dihadirkan adalah desain dengan konsep modern minimalis Japanese house, begitulah kira-kira ya. Nah, dia lebih mengeksplorasi bentuk-bentuk kotak, bentuk box seperti itu ya. Kemudian dominan berwarna putih, lalu ada aksen semen expose ya, ini aksen semen expose dan juga ada aksen roster di sini. Pintunya masuk dari samping untuk menjaga privasi dari penghuni agar tetap mendapatkan privasi yang baik seperti itu. Kalau kita lihat atapnya seperti ini, jadi atapnya itu sebetulnya atap yang sederhana, miring ke belakang, di ujung ada atap dak. Nah, fungsi atap dak ini sebetulnya adalah untuk menempatkan toren air ya.
kita bisa menempatkan toren air di sini untuk kapasitas air, suplai air bagi rumah ini. Jadi dari depan toren air tidak terlihat ya, karena kadang-kadang toren kalau kita perlihatkan itu estetikanya jadi akan berkurang seperti itu ya. Jadi toren bisa kita sembunyikan di area belakang, dan dengan atap yang miring sebelah ke arah belakang semuanya, tapi kita bungkus atap tersebut dengan dinding vertikal supaya dari depan itu terlihat simple, minimalis, sederhana, dan konsepnya memang sebetulnya lebih mengarah ke rumah-rumah Jepang modern seperti itu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada 2 jendela ya, ada 2 jendela. Ini fungsi untuk memaksimalkan pencahayaan, dan ruangnya di sini jadi lebih tinggi ya. Ini kalau kita lihat ruangnya ada sekitar 4,8. Nah, ini untuk membuat ruang ini seperti ada mezaninnya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat ada tempat tidur, terus nanti ada ranjang susun di atasnya ya, nah itu bisa karena ruangan ini cukup tinggi. Jadi di dalam kamar ini bisa kita manfaatkan sebagai ruang yang ditambahkan dengan mezanin ya di bawah atap. Nah, mezanin ini tadi bisa berfungsi sebagai ranjang yang bersusun, ada 2 tempat tidur, atau di atas itu kita bisa taruh sebagai musola misalnya, atau ruang baca ya. Di mezanin itu bisa kita jadikan sebagai ruang baca, atau kita balik ya, posisi di bawah sini nantinya ada ruang belajar atau ruang bekerja, ruang baca. Nah, sedangkan tidurnya di mezanin. Jadi kita naik ke atas seperti itu. Nah, jadi ketinggian kamar ini sangat fleksibel dan memungkinkan penghuni untuk mengembangkannya sendiri seperti itu. Kalau kita lihat dari sisi yang sebelahnya, ini dia tidak jauh berbeda dengan yang di sisi kamar, hanya sedikit lebih pendek ya. Tapi di sini adalah fungsinya untuk membuat ruang keluarga itu akan terkesan lebih lebar ya, lebih luas gitu ya, dengan adanya plafon yang sangat tinggi, plafon yang berbentuk miring mengikuti kemiringan atap, supaya ruang keluarga ini yang sebenarnya ukurannya bisa kita katakan sangat terbatas, dengan adanya plafon yang tinggi itu ruang keluarganya akan semakin berkesan lebih luas seperti itu. Nah, kira-kira begitu teman-teman sekalian. Ini adalah hasil desainnya dari konsep ruang yang tadi sudah kita buat. Nah, setelah ini teman-teman akan menyaksikan animasi dari hasil desain yang sudah dibuat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.